Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isna Aina Idayanti dari SMP Negeri 2 Toro. Kita akan mempelajari tentang rangkaian listrik, energi listrik, dan daya listrik. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu untuk penghematan energi, yaitu yang pertama menggunakan alat berdaya rendah, mematikan lampu pada siang hari, menggunakan listrik secara efektif, menutup keran air jika penampungan penuh. Sedangkan untuk peta konsep pada listrik dinamik, bisa kalian perhatikan pada peta konsep yang ada di dalam tayangan berikut ini. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang rangkaian listrik, energi listrik, dan daya listrik. Listrik sudah menjadi hal yang vital bagi kehidupan manusia. Banyak peralatan yang membutuhkan energi listrik dan untuk menggunakannya seperti lampu, komputer, dan televisi. Beberapa sumber listrik yang kita kenal diantaranya adalah baterai, aki, dan dinamo. Akan tetapi, banyaknya penggunaan listrik menimbulkan kekhawatiran akan habisnya persediaan listrik. Untuk itu, saat ini mulai dipikirkan sumber-sumber energi listrik alternatif seperti bioenergi, penggunaan nuklir, energi matahari, panas bumi, angin, arus pasang surut air laut. Selanjutnya adalah rangkaian listrik. Sebelum masuk ke rangkaian listrik, kita harus tahu apa itu listrik. Arus listrik adalah aliran muatan listrik, dan aliran muatan listrik tersebut mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Arah arus listrik sama dengan arah gerak muatan positif. Arus listrik dapat mengalir pada sebuah rangkaian listrik tertutup. Artinya, ujung-ujung rangkaian dalam keadaan tertutup. Kuat arus listrik. Kuat arus listrik menunjukkan banyaknya muatan listrik yang mengalir tiap sekon. Satuan kuat arus listrik adalah ampere. Satuan tersebut diambil dari nama seorang ilmuwan Perancis, yaitu André-Marie Ampère. Kuat arus listrik disebut juga dengan laju muatan listrik. Alat yang digunakan untuk mengukur besarnya arus listrik adalah ampermeter, atau sering disebut juga dengan ammeter. Adapun persamaan untuk kuat arus listrik yaitu I sama dengan Q per T. Dengan I adalah kuat arus dengan satuan ampere, Q muatan listrik dalam satuan coulomb, dan T adalah selang waktu dengan satuan sekon. Selanjutnya kita langsung mempelajari tentang apa itu beda potensial listrik. Arus listrik mengalir dari daerah yang mempunyai potensial listrik lebih tinggi atau yang disebut dengan kutub positif ke daerah yang mempunyai potensial listrik lebih rendah atau disebut dengan kutub negatif. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa arus listrik dapat mengalir jika ada perbedaan potensial. Beda potensial antara dua titik dalam suatu rangkaian listrik disebut juga tegangan listrik. Beda potensial listrik mempunyai satuan volt yang dilambangkan dengan huruf V, yang diambil dari nama seorang ilmuwan berkebangsaan Italia bernama
Alessandro Volta. Alat yang digunakan untuk mengukur beda potensial dinamakan voltmeter. Selanjutnya yang akan kita pelajari adalah hukum Ohm. Rangkaian listrik sederhana terdiri atas sebuah baterai, saklar, voltmeter, dan lampu. Sifat-sifat yang menentukan jumlah arus listrik yang akan mengalir disebut resistansi. Resistansi atau hambatan ditentukan dengan memberikan beda potensial di antara dua titik pada konduktor dan mengukur arusnya. Adapun definisi untuk 1 ohm yaitu beda potensial yang dibutuhkan di antara ujung-ujung hambatan untuk mengalirkan arus sebesar 1 ampere. Dengan dirumuskan bahwa R sama dengan V per I. I adalah kuat arus listrik dengan satuan ampere, V beda potensial satuan V, dan R adalah hambatan, satuannya adalah ohm. Selanjutnya untuk rangkaian hambatan listrik, yaitu yang pertama adalah rangkaian seri. Dua lampu yang disusun secara seri dan dihubungkan ke sebuah baterai. Ditunjukkan seperti pada gambar berikut. Untuk mencari nilai hambatan pengganti pada beberapa resistor yang dirangkai seri, dapat digunakan persamaan sebagai berikut. Arus yang mengalir pada tiap hambatan dalam rangkaian seri adalah sama, sehingga dapat disimpulkan menjadi persamaan berikut. Yang kedua adalah rangkaian paralel. Jika ujung-ujung kabel lampu berhubungan, sehingga jika salah satu lampu mati, lampu lain tetap menyala, maka rangkaian semacam ini disebut rangkaian paralel. Silahkan kalian perhatikan pada gambar pada layar. Perhatikan contoh untuk susunan resistor yang disusun secara paralel pada ujung-ujungnya. Untuk menentukan perbedaan hambatan beberapa jenis bahan seperti konduktor, semikonduktor, dan isolator dengan menggunakan persamaan seperti berikut.
Selanjutnya kalian perhatikan macam-macam hambat jenis pada berbagai bahan yang merupakan konduktor, semikonduktor maupun isolator. Selanjutnya akan kita pelajari tentang hukum 1 Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff menyatakan bahwa pada setiap titik persambungan, jumlah seluruh arus yang masuk persambungan sama dengan jumlah seluruh arus yang meninggalkan persambungan. Hukum Kirchhoff dapat dinyatakan dengan persamaan seperti yang ada dalam tayangan berikut ini. Selanjutnya adalah energi listrik. Untuk memindahkan muatan dari satu tempat ke tempat lain diperlukan energi. Besarnya energi ini dapat dituliskan dalam persamaan seperti yang ada di dalam layar. Satuan lain yang sering digunakan untuk energi kalor yaitu kalori atau kal. Hubungan antara satuan kalori dan satuan joule adalah sebagai berikut. 1 kalori sama dengan 4,2 joule. Oleh karena itu, dalam peristiwa perubahan energi listrik menjadi energi kalor, berlaku persamaan energi yang bersatuan kalori. Sehingga bisa kita nyatakan bahwa W sama dengan 0,24 V kali I kali T. Perubahan energi listrik. Energi listrik menjadi kalor, contohnya adalah solder listrik, yang merupakan salah satu alat yang mengubah energi listrik menjadi energi kalor. Sedangkan untuk energi listrik yang menjadi energi kimia, dapat kita berikan contoh dalam percobaan energi listrik, yaitu pada saat penyepuhan. Teknologi listrik dalam kehidupan sehari-hari, contohnya adalah setrika listrik, lampu pijar, dan lampu tabung. Selanjutnya adalah daya listrik. Daya listrik adalah besarnya usaha yang dilakukan oleh sumber tegangan dalam 1 sekon.
Daya listrik dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri. Sumber energi listrik dalam kehidupan sehari-hari yang pertama adalah elemen volta. Elemen volta termasuk elemen primer, yaitu sumber listrik arus searah yang memerlukan pergantian bahan setelah digunakan. Alessandro Volta dalam percobaannya menyimpulkan bahwa pasangan logam tembaga dan zinc membangkitkan GGL yang lebih besar daripada pasangan logam lainnya. Yang kedua adalah elemen Daniel. Elemen Daniel merupakan modifikasi dari elemen volta, yaitu dengan memperbaiki penampilan elemen. Bejana tembaga sebagai elektrode positif dan batang zinc sebagai elektrode negatif. Elemen selanjutnya adalah elemen kering. Elemen basah sekarang sudah jarang digunakan lagi dan diganti dengan elemen kering. Dalam kehidupan sehari-hari, salah satu contoh elemen kering adalah baterai. Elemen kering pertama kali dibuat oleh Leclanche, sehingga disebut dengan elemen Leclanche. Elemen selanjutnya adalah aki. Contoh elemen sekunder basah jenis aki ini digunakan aki timbel. Dalam proses pengisian, aki akan mengalami perubahan energi dari energi listrik menjadi energi kimia. Dan sebaliknya, dalam pemakaian akan terjadi perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Pembacaan nilai tegangan listrik pada voltmeter. Angka skala yang ditunjukkan oleh jarum voltmeter menunjukkan nilai tegangan atau beda potensial yang diukur. GGL dan tegangan jepit. Nilai yang ditunjukkan oleh jarum voltmeter ketika elemen arus tidak mengalirkan arus listrik inilah yang disebut dengan gaya gerak listrik dan dinyatakan dengan E. Saat suatu rangkaian saklar dalam keadaan on atau tertutup, berarti terjadi aliran arus listrik. Maka, lihatlah angka yang ditunjukkan jarum pada voltmeter. Nilai yang ditunjukkan oleh jarum voltmeter saat elemen memberikan arus listrik disebut dengan tegangan jepit dan dinyatakan dengan V.
pandangan ke depan, Tuhan kan menuntun. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila. Sumber energi listrik alternatif. Energi alternatif merupakan energi yang dapat digunakan untuk menggantikan bahan bakar minyak bumi. Energi alternatif dapat dihasilkan dari sumber alami, misalnya cahaya matahari, air, angin, arus pasang surut, panas bumi, biogas, dan bioenergi. Dengan teknologi yang telah tersedia, maka kita akan menjadi sumber energi listrik. Adapun untuk teknologi sumber alternatif, diantaranya yaitu pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTPB, pembangkit listrik tenaga surya PLTS, pembangkit listrik tenaga angin, pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, pembangkit listrik tenaga pasang surut air laut, serta bioenergi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk kita. Bagaimana caranya untuk menghemat energi listrik? Dalam penghematan energi listrik, diantaranya yang pertama adalah mematikan lampu dan alat-alat listrik lainnya yang sudah tidak digunakan. Pemakaian lampu tabung akan lebih hemat energinya dibandingkan dengan lampu pijar. Yang ketiga, memilih alat-alat listrik yang berdaya rendah, sehingga hemat dalam pemakaian energi, serta penggunaan sumber energi alternatif. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, Salam Merdeka Belajar. tantangan kan kita hadapi. Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Maka, jangan pernah lelah untuk belajar. Belajar, belajar, dan terus belajar. Salam Merdeka Belajar.